Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang para santri yang mendapat ilmu karomah setelah bertadarus selama 7 hari 7 malam di Alas Purwo, sebuah tempat yang dikenal penuh misteri dan ujian gaib. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat dan mendatangkan syafaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, karena dukungan kalian sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Mari kita mulai ceritanya. Begitu kaki mereka menjejak tanah dalam Alas Purwo, hawa di sekitar seketika berubah. Udara terasa lebih berat, seakan dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata. Angin berembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Di kejauhan, terdengar suara burung hantu bersahutan, seperti menandakan kedatangan mereka. Sang kiai terus berjalan tanpa ragu, sementara para santri mengikuti di belakangnya dengan langkah hati-hati. Beberapa kali, bayangan-bayangan hitam melintas di antara pepohonan, tetapi mereka tetap fokus pada perjalanan. Tidak ada yang berbicara, kecuali lirih bacaan doa yang terus mereka lantunkan untuk menjaga diri dari gangguan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Tempat itu tampak seperti ruang yang tersembunyi di tengah belantara. Sang kiai berhenti, menatap sekeliling, lalu memberi isyarat kepada para santri untuk duduk melingkar. Di tengah mereka, ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah, lalu menarik napas dalam. Kalian telah tiba di tempat yang telah dipilih. Mulai malam ini, kalian akan bertadarus tanpa henti selama 7 hari 7 malam, ucapnya dengan suara tegas. Para santri saling berpandangan, menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Tidak peduli apa yang kalian lihat, dengar, atau rasakan, jangan pernah berhenti membaca. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berbicara kecuali dengan ayat-ayat suci. Dan yang paling penting, jangan biarkan hati kalian dikuasai rasa takut, lanjut sang kiai. Sejenak, keheningan menyelimuti tempat itu. Angin berhembus semakin kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon di sekitar mereka. Para santri merapatkan kain sarung mereka, bersiap untuk memasuki perjalanan yang tak hanya menguji fisik, tetapi juga iman mereka. Sang kiai memimpin mereka memulai tadarus. Suara lantunan ayat-ayat suci menggema, berpadu dengan suara malam yang semakin pekat. Mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda di sekitar mereka. Seakan-akan hutan ini bukan lagi sekadar tempat biasa. Di sudut matanya, seorang santri melihat bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Namun ia mengingat pesan sang kiai, tetap fokus pada bacaan, dan tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Malam pertama baru saja dimulai. Malam semakin larut, dan lantunan ayat suci terus menggema di tengah belantara Alas Purwo. Para santri duduk bersila, membaca dengan suara yang semakin mantap, meskipun hawa di sekitar mereka terasa semakin berat. Suara dedaunan bergesekan dengan angin terdengar seperti bisikan-bisikan samar, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Di antara mereka, seorang santri bernama Hasan mulai merasakan kegelisahan merayapi dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, mengawasinya dari dekat. Bulu kuduknya meremang, tetapi ia tetap berusaha fokus pada bacaannya. Ia tahu, jika ia menoleh atau menunjukkan rasa takut, ia bisa saja kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki di sekitar mereka. Pelan, teratur, dan seperti sengaja mendekati lingkaran tempat mereka bertadarus. Para santri saling melirik, tetapi tak ada yang berani menghentikan bacaan mereka. Suara itu semakin dekat, lalu tiba-tiba berhenti tepat di belakang sang kiai. Angin bertiup lebih dingin. Hasan merasakan napasnya semakin berat. Jantungnya berdegup kencang ketika dari sudut matanya, ia menangkap sosok tinggi berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam, tetapi keberadaannya begitu nyata. Lalu terdengar suara lirih, seperti bisikan yang berputar di udara. "Pergi, ini bukan tempat kalian." Hasan merasakan tangannya bergetar, tetapi ia menggenggam kitabnya lebih erat. Ia terus membaca, mengabaikan suara itu. Namun tiba-tiba, suara itu berubah menjadi tawa pelan, lalu semakin keras, menggema di seluruh penjuru hutan. Seorang santri yang duduk di ujung lingkaran tiba-tiba terjatuh ke belakang. Ia tersungkur dengan mata membelalak, tubuhnya gemetar. Sang kiai segera menggerakkan tangannya, membaca ayat-ayat tertentu dengan suara lebih lantang. Dalam sekejap,
Suara tawa itu menghilang, berganti dengan kesunyian yang mencekam. Sang kiai menatap para santri satu persatu, memastikan mereka tetap dalam keadaan sadar. "Jangan biarkan rasa takut menguasai hati kalian," ucapnya tegas. "Teruslah membaca. Ujian ini baru saja dimulai." Para santri kembali fokus. Mereka memperkuat suara tadarus mereka, menggetarkan seluruh tempat itu dengan ayat-ayat suci. Hasan menarik napas dalam, berusaha mengendalikan dirinya. Ia sadar, malam ini baru awal dari segala sesuatu yang akan mereka hadapi. Dari kegelapan, sesuatu masih mengawasi mereka. Malam demi malam berlalu, dan para santri terus bertahan dalam lingkaran tadarus mereka. Setiap bacaan mereka semakin kuat, semakin dalam, seolah menjadi tameng yang menjaga mereka dari gangguan yang terus berdatangan. Namun di malam ketiga, ujian semakin berat. Langit di atas alas Purwo tampak lebih gelap dari biasanya. Tidak ada cahaya bulan, hanya kegelapan pekat yang menyelimuti tempat itu. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Daun-daun kering beterbangan, membuat bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di sekitar mereka. Tiba-tiba, lampu minyak yang mereka letakkan di tengah lingkaran mulai berkedip-kedip. Api yang tadinya stabil, kini bergoyang tak menentu, seperti ada sesuatu yang mengusiknya. Para santri semakin merapatkan barisan. Suara tadarus mereka menguat, tetapi hawa di sekitar semakin dingin. Hasan yang duduk di dekat sang kiai kembali merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Namun kali ini, bukan hanya dirinya. Beberapa santri lain mulai menunjukkan wajah gelisah. Ada yang merasa pundaknya ditepuk, ada pula yang mendengar suara langkah mendekat dari belakang. Tetapi saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, salah satu santri yang bernama Rifki tersentak. Tubuhnya membeku, matanya menatap kosong ke depan. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya pucat, seakan-akan ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sang kiai segera menyadarinya. Dengan suara lantang, ia membaca ayat-ayat tertentu dan mengusap ubun-ubun Rifki. Seketika tubuh santri itu terjatuh ke tanah, terengah-engah. Ia menoleh ke arah teman-temannya dengan mata yang masih dipenuhi ketakutan. Aku melihat sesuatu di belakang kita." Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Sang kiai menatap para santri dengan serius. "Jangan hiraukan. Mereka ingin kalian takut. Tapi ingat, ketakutan adalah pintu bagi mereka untuk masuk." Suara tadarus kembali menguat. Rifki yang masih gemetar dipapah kembali ke tempatnya. Dan dengan sisa keberaniannya, ia ikut melanjutkan bacaan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik kegelapan, sesuatu masih berdiri di sana. Mengawasi, menunggu celah. Malam ketiga belum berakhir. Malam ketujuh tiba. Malam terakhir dari perjalanan batin yang penuh ujian. Para santri telah melewati berbagai gangguan. Dari bisikan-bisikan gaib, suara langkah yang tak berwujud, hingga bayangan-bayangan yang bergerak dalam gelap. Namun di malam terakhir ini, mereka merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar gangguan. Langit di atas alas Purwo tampak berbeda. Bintang-bintang menghilang, tertelan awan pekat yang menggantung rendah. Angin yang sebelumnya sekadar berhembus pelan kini berputar seperti pusaran tak kasat mata, membuat dedaunan berjatuhan dan dahan-dahan pohon berderak. Para santri tetap duduk dalam lingkaran mereka, menguatkan suara tadarus, meskipun dada mereka mulai dihantam perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Hasan merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang berbeda dari semua gangguan sebelumnya. Ia melirik ke arah sang kiai, yang tetap tenang dengan mata terpejam, bibirnya terus melafalkan ayat-ayat suci. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara tangisan. Pelan, menyayat hati, seperti suara seorang wanita yang meratap dalam kesedihan mendalam. Tangisan itu semakin lama semakin mendekat, berbaur dengan suara angin yang makin kencang. Beberapa santri mulai merasakan tubuh mereka berat, seakan ada sesuatu yang menahan mereka di tempat. Salah satu dari mereka, seorang santri bernama Faris, tanpa sadar menurunkan kitabnya dan melirik ke arah suara. Wajahnya tiba-tiba pucat pasi. "Kiai!" Suaranya bergetar. "Ada yang berdiri di sana." Semua santri menunduk, menutup mata mereka. Mereka tahu, tidak boleh melihat, tidak boleh menoleh. Namun suara tangisan itu semakin keras, kini bercampur dengan suara tawa pelan yang mengerikan. Hasan merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Suara itu semakin mendekat.
Lalu sesuatu terjadi. Lampu minyak yang menerangi mereka padam seketika. Kegelapan total menyelimuti tempat itu. Saat itulah, mereka merasakan sesuatu yang benar-benar nyata. Dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah mendekat. Pelan, namun pasti. Bukan hanya satu, tetapi banyak. Seolah-olah ada puluhan, bahkan ratusan makhluk tak terlihat yang kini mengelilingi mereka. Sang Kiai akhirnya membuka mata. Lalu dengan suara yang lebih lantang dari sebelumnya, ia membaca ayat yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Para santri mengikuti dengan suara yang lebih kuat. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti. Suara tangisan menghilang. Hening. Lalu, dari dalam kegelapan, terdengar satu suara terakhir. Kalian telah melewati batas. Suara itu menghilang, diikuti dengan hembusan angin yang begitu kencang, seakan membawa sesuatu menjauh dari tempat mereka. Lalu, lampu minyak kembali menyala dengan sendirinya. Udara yang sebelumnya berat kini terasa lebih ringan. Para santri menarik napas dalam, menyadari bahwa malam ketujuh telah berlalu. Mereka berhasil. Namun, sesuatu telah berubah dalam diri mereka. Setelah malam ketujuh berlalu, keheningan menyelimuti tempat itu. Para santri masih duduk dalam lingkaran mereka. Napas tersengal dan keringat membasahi wajah mereka. Tidak ada yang berani berbicara. Hanya suara dedaunan yang bergetar tertiup angin malam. Sang Kiai berdiri perlahan, menatap ke sekeliling dengan mata yang tajam. Seakan-akan ia sedang memastikan bahwa yang tadi hadir di antara mereka benar-benar telah pergi. Lalu, ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan menarik napas dalam. Kalian sudah melewati ujian ini, ucapnya pelan, tapi penuh wibawa. Namun sebelum ada yang sempat menjawab, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari balik pepohonan, muncul sosok lelaki tua berjubah putih. Wajahnya bersih, matanya tajam, dan sorot matanya seperti menembus ke dalam jiwa. Ia berjalan perlahan mendekati Sang Kiai. Tanpa suara, seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah. Para santri menahan napas. Tak ada yang berani bergerak. Sang Kiai membungkuk sedikit, memberi hormat kepada sosok tersebut. Lelaki tua itu membalasnya dengan anggukan kecil, lalu menatap para santri satu persatu. Kalian bukan hanya datang untuk bertadarus, katanya dengan suara dalam. Kalian telah membuka pintu yang selama ini tertutup bagi banyak orang. Hasan merasakan dadanya bergetar. Entah kenapa, kata-kata lelaki tua itu terasa memiliki makna yang lebih dalam. Apakah kami telah melakukan kesalahan? Tanya Sang Kiai dengan nada hati-hati. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Tidak, sebaliknya, kalian telah dipilih. Mata para santri membelalak. Dipilih? Oleh siapa? Untuk apa? 7 malam kalian bertahan dalam bacaan suci, tanpa henti, tanpa takut. Itu bukan hal yang mudah, lanjut lelaki itu. Namun, di sini, ada ilmu yang hanya diberikan kepada mereka yang bersih hatinya. Dan kalian telah memenuhi syaratnya. Angin kembali berhembus pelan. Malam terasa lebih dingin, tetapi tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Hasan menelan ludah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, mereka baru saja melangkah lebih jauh dari yang pernah mereka bayangkan. Lelaki tua berjubah putih itu menatap para santri satu persatu dengan sorot mata tajam. Di bawah tatapannya, Hasan merasakan tubuhnya seakan menjadi ringan, sementara pikirannya terasa lebih jernih dari sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, namun ia belum memahami apa itu. Sang Kiai melangkah maju, berdiri di hadapan lelaki tua tersebut dengan penuh hormat. Wahai guru, ilmu apa yang engkau maksudkan? Tanyanya dengan suara tenang. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Ilmu ini tidak diajarkan di pesantren. Ilmu ini bukan untuk mereka yang hanya ingin kesaktian, melainkan untuk mereka yang siap mengemban amanah. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah langit yang masih gelap. Seketika, angin di sekitar mereka berhenti berhembus. Udara menjadi begitu hening, seakan seluruh hutan menahan napas. Lalu sesuatu yang mustahil terjadi. Langit yang tadinya kelam mulai berubah. Bintang-bintang yang semula menghilang kini kembali bersinar, tetapi bukan dalam posisi yang biasa. Cahaya mereka membentuk pola yang aneh, seperti susunan huruf-huruf kuno yang belum pernah dilihat oleh para santri sebelumnya. Hasan dan santri lainnya terpaku, tak bisa mengalihkan pandangan dari langit yang seolah sedang berbicara. Ini adalah bagian dari rahasia langit dan bumi, kata lelaki tua itu pelan. Mereka yang memahami tadarus sejati akan melihat lebih dari sekadar huruf dan suara.
Mereka akan melihat cahaya yang tersembunyi dalam ayat-ayat suci. Tiba-tiba, para santri merasakan sesuatu yang aneh dalam diri mereka. Bacaan yang selama ini mereka lantunkan selama 7 malam kini terasa lebih dalam. Ayat-ayat yang mereka baca seolah menyatu dengan tubuh mereka, mengalir dalam darah dan tulang mereka. Salah satu santri, Rifki, menatap telapak tangannya yang terasa hangat. Saat ia menggerakkannya, sekelebat cahaya samar terlihat mengikuti pergerakan jarinya. Ia tersentak, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sang kiai tersenyum tipis. Inilah ilmu yang diberikan kepada mereka yang bertahan dalam kegelapan tanpa rasa takut. Namun sebelum mereka bisa memahami lebih jauh, lelaki tua itu tiba-tiba melangkah mundur. Tubuhnya perlahan memudar seperti kabut yang ditiup angin. Ingatlah, suaranya menggema di udara. Ilmu ini adalah amanah. Gunakanlah dengan bijak. Lalu, ia menghilang sepenuhnya. Para santri masih terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Mereka kini menyadari satu hal. 7 malam di Alas Purwo bukan hanya ujian keimanan, tapi juga gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Namun, dengan ilmu yang baru mereka dapatkan, datang pula sebuah tanggung jawab yang lebih berat. Dan mereka belum tahu apa yang akan menanti mereka setelah ini. Malam telah berlalu. Langit yang sebelumnya kelam kini mulai terang oleh cahaya fajar yang muncul dari ufuk timur. Para santri masih duduk dalam lingkaran mereka, merenungi semua yang baru saja terjadi. Udara di Alas Purwo kini terasa lebih tenang, lebih damai. Seakan semua kegelapan yang mengintai selama 7 malam terakhir telah sirna. Sang kiai menatap para santri satu persatu. Wajah-wajah yang semula dipenuhi ketakutan kini tampak berbeda, lebih tenang, lebih kokoh. Mereka bukan lagi santri biasa. Mereka telah melewati ujian yang tak semua orang sanggup hadapi. Hasan merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tadarus selama 7 malam itu bukan hanya menguji keberanian mereka, tetapi juga membuka mata batin mereka terhadap sesuatu yang lebih luas. Ia bisa merasakan aliran ayat suci dalam dirinya, seolah menjadi bagian dari jiwanya sendiri. Sang kiai menarik napas dalam dan berkata, "Kalian telah melewati ujian ini dengan hati yang bersih dan keyakinan yang teguh. Namun ingat, ilmu ini bukan untuk kesombongan. Ini adalah amanah." Semua santri mengangguk. Mereka tahu, apa yang mereka dapatkan bukanlah untuk membanggakan diri, melainkan untuk dijaga dan digunakan dengan bijak. Tiba-tiba, angin berhembus pelan, membawa harum semerbak yang entah dari mana datangnya. Para santri saling berpandangan. Ada perasaan damai yang menyelimuti hati mereka, seolah-olah semesta sendiri merestui perjalanan mereka. "Sekarang saatnya kita kembali," ujar sang kiai. Dengan hati yang tenang, mereka bangkit satu persatu. Langkah mereka meninggalkan Alas Purwo bukan dengan perasaan takut seperti saat pertama kali datang, tetapi dengan keyakinan baru dalam diri mereka. Saat mereka berjalan menjauh, Hasan sempat menoleh ke belakang. Hutan itu kini tampak biasa saja, seperti tidak pernah terjadi sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Namun ia tahu, rahasia Alas Purwo tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan ia serta para santri lainnya kini menjadi bagian dari rahasia itu. Hikmah cerita. Setiap ilmu yang diberikan oleh Allah adalah amanah yang harus dijaga dengan kebijaksanaan dan ketakwaan. Kesabaran dalam menghadapi ujian akan membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan keimanan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Quran Surah At-Talaq 23. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar kita dapat mengambil hikmah di dalamnya. Jangan pernah mencari ilmu hanya untuk kesombongan, tetapi carilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat bagi sesama. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.